Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Fauzia Ahmad, mahasiswi jurusan Tadris Bahasa Inggris Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, semester 5 tahun 2024-2025. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama itu, apa sih akidah Islamiyah? Mari kita bahas. Jadi, akidah adalah pokok dan dasar dari suatu agama. Akidah itu hal yang pertama dan utama yang harus dimiliki oleh setiap orang, karena akidah merupakan fondasi dari segala amal perbuatan yang kita kerjakan. Semua amalan yang kita kerjakan tanpa didasari akidah yang benar, maka amalan itu semua akan tertolak dan tidak bernilai di sisi Allah. Secara etimologis, akidah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata aqoda, yaqidu, akdan, akidatan. Akdan berarti simpul, ikatan, perjanjian, dan kokoh. Sementara akidah berarti keyakinan. Kaitannya antara akdan dan akidah adalah keyakinan yang tersimpul dengan kokoh di dalam hati, bersifat mengikat dan mengandung perjanjian. Lalu secara terminologi atau istilah, akidah adalah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan wahyu, akal, dan fitrah. Kebenaran tersebut tertanam dalam hati, diyakini kebenaran dan keberadaannya secara pasti, dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu. Jadi, akidah Islamiyah adalah keyakinan kuat tanpa adanya keraguan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdirnya. Memelihara akidah Islam merupakan tugas utama sebagai seorang muslim dan umat Islam dengan mempertahankan, memperkuat, dan meradiasikan keyakinan akidah ke dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dasar normatif akidah Islamiyah. Ini mencakup sumber-sumber utama yang menjadi landasan keimanan dan keyakinan umat Islam. Dasar ini mengarahkan atau mengatur keyakinan umat Islam untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya, dan hal-hal gaib sesuai dengan ajaran Islam. Dasar normatif akidah Islamiyah bersumber dari ajaran Islam yang sahih, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnahnya wajib diimani, diyakini, dan diamalkan. Dengan kata lain, aturan-aturan keimanan yang sudah ada dijadikan patokan utama bagi setiap umat Islam dalam menjalankan keyakinan mereka, dan akidah Islamiyah dijadikan landasan yang memberikan arah seorang muslim dalam memperkuat keimanannya, menjaga dari keyakinan yang menyimpang, dan membentuk pemahaman yang benar tentang Islam. Adapun ijma dan qiyas di sini tetapi bukan termasuk dasar normatif utama, karena pokok akidah Islam seperti keimanan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul, hari akhir, dan takdir sudah jelas tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Ijma dan qiyas ini digunakan dalam fikih untuk merumuskan hukum dalam hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun dalam akidah yang mengatur tentang kepercayaan atau keimanan, ijma dan qiyas jarang sekali digunakan. Sedangkan dasar filosofis berbeda dari dasar normatif, biasanya berbentuk aturan hukum. Dasar filosofis ini lebih berhubungan dengan nilai-nilai, prinsip atau keyakinan yang mendasari bagaimana cara kita berpikir dan bertindak. Dengan kata lain, filosofis ini sebagaimana cara pandang atau pendekatan terhadap keyakinan yang memberikan makna luas, mencakup rasionalitas, tujuan hidup, dan keteraturan kosmis dalam Islam. Adapun contoh prinsipnya seperti akidah Islamiyah menempatkan akal sebagai anugerah dari Allah untuk memahami wahyu. Prinsip ini menekankan bahwa akal dan wahyu tidak bertentangan, melainkan saling melengkapi. Akal digunakan untuk memahami ajaran-ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis, sementara wahyu memberikan pedoman moral dan spiritual.
Ini memberikan landasan bahwa keimanan Islam tidak hanya berdasarkan dogma, tetapi juga dapat diterima oleh akal sehat kita. Selanjutnya, dalam berakidah, kita harus bisa bersifat inklusif, yang artinya terbuka terhadap apapun dengan cara bagaimana kita dapat menghargai serta memahami sudut pandang atau opini orang lain. Di mana sikap ini sangat penting agar kita dapat menjaga keharmonisan, kedamaian, dan juga toleransi dalam hidup bermasyarakat dan juga beragama. Serta ada beberapa alasan kenapa sikap ini perlu kita terapkan dalam berakidah. Yang pertama itu agar kita bisa menghormati dan menghargai adanya perbedaan yang beragam, termasuk keyakinan atau pandangan orang lain. Lalu yang kedua, agar kita dapat menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap orang lain tanpa melihat latar belakang mereka yang berbeda dengan kita. Lalu, dengan sikap ini kita dapat bersikap adil dalam berperilaku dan tidak membeda-bedakan dengan orang lain. Baiklah, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.